Dan bisa untuk mengetahui suasana terkini di PN Jakarta Timur, langsung kita saja bergabung bersama jurnalis iNews Naura Safika. Ya, Naura, seperti apa pengamanan di sana dan apa agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Togi, Syafa, dan juga pemirsa. Pagi hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda sidang lanjutan Dr. Tifa akan dimulai. Dan memang untuk penjagaan ini sudah terlihat tadi pagi hari saat kami tiba untuk penjagaan ketat itu sudah memulai apel. Kemudian juga sudah disebar ke beberapa titik yang nantinya akan berjaga di saat sudah mulai di pukul 9 nanti. Dan kalau kita melihat memang untuk agenda sidang lanjutan ini merupakan lanjutan dari minggu lalu, di mana minggu lalu ini merupakan pembacaan dakwaan dari JPU, kemudian di hari ini merupakan pembacaan eksepsi ataupun nota keberatan atau perlawanan dari tim kuasa hukum Dr. Tifa, di mana memang mereka menolak beberapa pembacaan dakwaan dari JPU yang sudah dibacakan dan juga terkait dengan pelaksanaan sidang di minggu lalu. Ini dari Dr. Tifa pun juga menolak adanya penyelesaian melalui restoratif justice. Dan di hari ini kami pun juga masih terus memantau apakah nantinya akan hadir dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, karena kalau kita melihat dari informasi yang ada di beberapa media menyebutkan bahwa memang tim kuasa hukum ini menyatakan akan hadir kalau memang ada panggilan ataupun undangan. Namun di hari ini kami masih belum bisa menerima dan juga mengkonfirmasi akan hal tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kita melihat di minggu lalu memang dari Dr. Tifa ini melaksanakan sidang dengan adanya pendampingan dari 25 advokat. Apakah di hari ini akan kembali dari 25 advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa akan hadir kembali dan mendampingi untuk agenda sidang. Kami masih akan memantau terus untuk hari ini terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian juga nantinya untuk terkait dengan agenda memang masih tentang dari nota keberatan atau perlawanan dari tim kuasa hukum. Sementara itu, Togi, Syafa, kembali ke studio. Baik, Naura, apakah ada informasi terkait mungkin massa atau pendukung dari Dr. Tifa ini akan hadir pagi hari ini? Ya, maaf Togi. Ya, Naura, apakah ada informasi terkait mungkin yang mendukung Dr. Tifa atau keluarga yang akan hadir di persidangan pada pagi hari ini? Ya, baik, terkait dengan memang tim kuasa hukum ataupun juga keluarga, tentunya pasti nanti akan kami pastikan kembali, karena memang di pagi hari ini kami masih belum melihat dari tim kuasa hukum ada yang hadir ataupun juga dari keluarga masih belum ada yang hadir. Kami bersama dengan awak media lainnya, bahkan juga dari beberapa pendukung dari Dr. Tifa ini, beberapa ada yang sudah hadir di PN Jakarta Timur, namun masih tetap menunggu kehadiran dari tim kuasa hukum dan juga keluarga dari Dr. Tifa di agenda sidang lanjutan hari ini. Togi. Terima kasih Naura Safika atas informasinya, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Ya, Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai, saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan terjadi, itu biasa. Setiap orang punya kan. Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit.
Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Ini orang saya bilang borgol aja ya semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rosyuriyo sama Dr. Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roysuryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roysuryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menang sebagai gugatan pra-peradilan, Roysuryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Ya, sidang akan digelar pada Jumat 10 Juli. Roysuryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roysuryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa pada hari ini. Ya, pemirsa, sidang hari ini mengagendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Surat dakwaan sebagai berikut. Hari ini siap begitu ya. Kami mohon yang lengkap yang mulia karena mohon ditetapkan yang mulia. Kebakaran hebat menghanguskan 2 unit rumah di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Insiden membuat panik warga sekitar karena api cepat membesar akibat banyaknya material yang mudah terbakar. Kak Yu, azan, Kak Yu, soko azan. Azan. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dengan turut dibantu masyarakat. Seorang petugas pemadam harus mengalami cedera kaki dan tangan karena terjatuh saat berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik salah satu rumah warga dan masih terus dalam penyelidikan polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan plastik di Tangerang, Banten terbakar dini hari tadi. Emas 74 kg dan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat disita dalam kasus dugaan korupsi Jampitsus. Pagi pemirsa, selamat datang di iNewsroom Pagi. Yes, gimana kabarnya pagi hari ini, Syafa? Baik sekali, luar biasa. Walaupun pagi ini kita dapat berita yang mencengangkan ya, Togi ya. Ada apa sih, Syafa? Aku nggak tahu. Ada berita yang viral nih hari ini nih. Ada gitu. penegak hukum yang digeledah rumahnya dan juga kafenya di Jaksel dan juga rumahnya di Sentul, Bogor. Oh, itu yang kemarin ya, bahwa ada sebuah kafe digeledah. Di dalam kafe itu ada sebuah tempat hidden gitu ya, bisa dibongkar. Hidden gem ya? Oh bukan hidden gem. Bukan hidden gem ya, kalau hidden gem beda ya. Seperti ini, tapi itu dia ya, sangat mengagetkan karena memang oknum ini adalah seorang penegak hukum. Betul, ya. sangat disayangkan Togi ya. Benar sekali ya, tapi kita masih menunggu prosesnya, mungkin tempat-tempat lain ya. Dan juga kabarnya akan digeledah juga ya Togi ya untuk mengungkap kasus ini. Benar, karena sangat dikagetkan juga ya, memang
Ada kasus-kasus yang lain ya, memang ini sangat mengagetkan sekali lagi, dan kami berharap ya semoga ini pihak hukum ini menemukan mungkin barang-barang bukti yang lainnya, entah itu di rumah lainnya, karena memang semalam rumahnya di lokasi dalam itu dijaga ketat oleh TNI ya. Baik, semoga tidak ada lagi penegak hukum yang seperti ini Togi, Yes. yang benar-benar menjaga integritas dan juga keadilan gitu ya. Benar-benar. Baik, kita sahabat Lumisa, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali, saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo menemani Anda pagi ini. Dan kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan plastik di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Ya, peristiwa kebakaran membuat warga di sekitar lokasi sempat panik. Bisa api disertai asap hitam tebal menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kali Baru, Kecamatan Paku Haji. Banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api cepat membesar sehingga petugas berupaya mencegah kobaran api merambat ke permukiman warga. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Koramil diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemirsa, polisi menyita puluhan kilogram emas hingga ratusan miliar dari sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat. Ya, penyitaan ini terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari dalam rumah mewah tersebut, tim dari Kortas Tipikor menyita 74 kg emas dan uang senilai 476 miliar rupiah. Diduga hasil temuan tersebut berasal dari sebuah brankas yang ditemukan di balik dinding. Sebelumnya, penyidik menyita uang 60 miliar rupiah dari restoran The Clan dan 7,2 miliar rupiah dari Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan. Ya, sementara itu penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri ini menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Keseluruhan barang bukti kasus korupsi 3 perkara tersebut kemudian dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Mabes Polri. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat berhasil disita penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri dalam penggeledahan di restoran The Clan dan sebuah Money Changer di Cepete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro dengan tim gabungan. Pak, tadi ada saksi yang dibawa. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Ada saksi. Pegawai Pak. Saksi ada 3. 3 orang ya Pak? Siapa aja Pak? Pegawai atau apa Pak? Pegawai atau apa? Pegawai aja. Pegawai Handphone yang disita. Pegawai yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa Pak? Nanti, itu teknis. Pak ada penggeledahan lagi nggak Pak selain ini Pak? Di rumah pejabat negara nggak Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti yang dinamika akan kita lakukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menangkap 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan milik pemerintah
untuk aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, dalam perkara ini kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 6,8 triliun rupiah. Ya, dalam perkara ini Kejati Kaltim mengamankan 7 tersangka yang terdiri dari 4 mantan kepala dinas SDM Kabupaten Kutai Kartanegara dan 3 pihak swasta. Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan lahan milik Kementerian Transmigrasi yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2007 hingga 2012. Hingga saat ini penyidik telah menerima pengembalian kerugian negara sebagai uang titipan dengan total sekitar 699 miliar rupiah. Seluruh berkas perkara kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Jadi harusnya ada izin atau ada kerjasama pemanfaatan terkait dengan penggunaan lahan tersebut, ternyata oleh pihak yang sekarang kita jadikan sebagai terdakwa itu tidak dilakukan, dan ada hal-hal yang lainnya yang kemudian telah melanggar ketentuan yang sudah ada di negara kita ini, sehingga terjadilah satu perbuatan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. Pemirsa, Polri mengungkap sejumlah wilayah alami pemadaman listrik bergulir atau blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Ya, modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa 11 saksi dalam kasus dugaan intimidasi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap Dr. Ica. Bisa Kepolisian Resor Timor Tengah Utara terus lakukan penyelidikan untuk mengusut kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni. Hingga kini penyidik telah periksa 11 orang saksi, mulai dari rekan kerja korban, pihak rumah sakit, hingga para pejabat legislatif. Penyidik juga mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian, serta masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dokumen dan rekam medis yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Sampai saat ini ada 11. Ya, yang 11 itu terdiri dari 2 dokter dari RSUD Kepa, kemudian 4 rekan Ica itu adalah
perawat 2, security dan supervisor. Kemudian kami juga sudah mengambil keterangan dari 3 oknum anggota dewan tersebut, dan satunya lagi ketua DPRD TTU juga sudah kami ambil keterangan, dan yang terakhir itu direktur Rumah Sakit Leona. Ya, kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja dan pasien oleh anggota DPRD saat menangani pasien. Badan Kehormatan DPRD TTU pun memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. Ya, 4 hakim yang dilaporkan diduga melanggar kode etik dan impartial hakim. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ada Kejaksaan Agung ini mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara. Ini ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, selain itu, Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain, ex-staf sus Nadiem Juristan, yang kini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor. Dan pada hari ini, tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juristan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan, dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya, tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.